mengingat kembali bahwa bangsa ini adalah bangsa yang tangguh dalam keberagaman, bangsa yang bahagia. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menelusuri atau mencari informasi terkait sejarah masuknya Islam ke Kalimantan Tengah. Kami sekarang berada di Salam Palangkaraya. Mungkin langsung saya ke videonya teman-teman. Oke. Baik, di sini yang pertama kami tanyakan kepada Bapak yaitu mengenai bagaimana sih awal mula atau latar belakang masuknya Islam ke Kalimantan Tengah. Sebenarnya bukunya ada. Bukunya ada ya Pak? Ya, karena bukunya ada, harusnya di perpustakaan YIN itu Iya, ada Pak. bukunya. Dan kemudian saya juga ada, coba aja dicek itu masuk Islam di Kalimantan Tengah di Google itu ada. Iya, Pak. Baik. Yang pertama itu kapan waktunya dulu ya. Iya Pak. Jadi kalau melihat sejarahnya, sebenarnya secara individual masuknya Islam itu sudah jauh di Kalimantan Tengah ya. Sebenarnya sebelumnya itu kan kita gabung dengan Kalimantan keseluruhan, ya kan, satu Kalimantan, Borneo namanya. Kemudian lalu yang pertama Kalimantan Selatan secara keseluruhan masuk Kalimantan Tengah ya. Kalimantan Tengah berpisah dengan Kalimantan Selatan itu 1957. Nah, 1957. Lalu ini ya, sebelum abad ke-16 ya, mungkin tahun 1570-an lah, 1570-an Masehi ya. Itu sudah ada secara individual, secara pribadi, personal itu masuk. Ada yang mungkin dari Brunei, ada juga dari Demak. Selanjutnya kami menanyai apakah ada konflik atau permasalahan Sultan Suryansah dalam kisah ini. Kan ada konflik nih, konflik antara Sultan Suryansah itu dengan pamannya, pamannya sana, karena ingin merebut kerajaan. Nah, Sultan Suryansah ini minta bantuan, sebelumnya namanya bukan Sultan Suryansah, ya. Nah, minta bantuan lah dia ke Demak. Kata kerajaan Demak, boleh kami membantu dengan catatan kamu masuk Islam. Nah, itu di Banjar ya. Jadi Islamisasi di Banjar itu top down, mulai atas. Nah, mulai Sultan Suryansah itu. Nah, sebenarnya dulunya Dayak juga. Banjar itu dulu Dayak. Nah, tapi begitu dia Sultan Suryansah masuk Islam, kan daerahnya itu daerah bandar. Bandar itu pelabuhan. Nah, bahasanya bahasa Melayu, terus ada ciri khas sendiri, lalu mempunyai namanya bahasa Banjar. Nah, bandar. Nah, jadi top down tuh dari atas ya, dari atas. Nah, begitu sultannya masuk Islam kan dibantu oleh kerajaan Demak. Nah, akhirnya rakyatnya, masyarakatnya juga masuk Islam. Yang berikutnya kami juga menanyakan tentang Sultan Suryansah, apakah dia mempunyai anak atau keturunan? Nah, Sultan Suryansah ini punya keturunan kan? Nah, 1, 2, 3. Yang keempat namanya Sultan Musta'in Billah. Sultan Musta'in Billah ini punya anak 2. Punya anak 2, begitu dia punya anak kan ingin menyebarkan ini anak-anaknya daripada nanti konflik merebut kerajaan nih berdua nih. Udah satu ke Pasir, satunya ke Kota Waringin. Nah, namanya Antakusuma. Jadi Antakusuma ini dikirim oleh Sultan Musta'in Billah ke Kota Ringin lama tuh. Nah, lalu dikirim ke sana. Kirim sana itu, wah ceritanya macam-macam di sana di Kota Ringin itu kan. Oh, macam-macam, ada kelahi lah, macam-macam itu kan dengan sana.
Baik, berikutnya kami akan menanyakan seperti apa masuknya Islam di Kota Waringin. Akan dibantu oleh Kiai Gede. Nah, Kiai Gede itu kan ada makamnya kan di Kota Waringin itu, Kiai Gede. Kemudian lalu ada Sultan Antakusuma, makanya di situ ada Universitas Antakusuma di Pangkalan Bun, Universitas Antakusuma namanya. Nah, jadi ada kerajaan Kota Waringin dibantu oleh Kiai Gede. Nah, disitulah mulainya berkembang Islam. Jadi top down juga. Nah, mulai atas. Nah, terus ada lewat. Nah, penyebarannya jadi bisa lewat perkawinan, kemudian lewat perdagangan, kemudian lewat macam-macam. Ini awal-awal masuknya itu berarti kebanyakan yang lebih banyak itu adalah lewat Kesultanan Kota Waringin tadi. Iya kan? Dari situ. Nah, situ Kota Waringin. Kalau yang lain-lain tuh dari perdagangan, perkawinan banyak. Nah, jadi mulai 15 yang monumentalnya 1570-an. Nah, 1570-an. Ya Sultan yang ke ini. Namanya aja Sultan di sana, bukan kerajaan. Iya, Pak, iya. Nah, bukan kerajaan Kota Waringin, Kesultanan Kota Waringin. Ya. Udah. Lalu itu ya yang arah ke barat. Kemudian kami juga menanyakan seperti apakah penyebaran agama Islam di bagian Kota Utara. Sedangkan arah ke utara itu tahun 18 lah. Situ ada Muarabahan dulu. Muarabahan itu kota perdagangan dulu. Kota perdagangan luar biasa. Dagang-dagang rempah macam-macam. Belanda. Nah, itu udah masuk beberapa secara individu. Tapi kalau saya melihatnya lebih berkembangnya itu ketika Syekh Arsyad Al-Banjari pulang ke Banjar kan. Nah, Syekh Arsyad itu yang Datuk Lampayan kan ada di itu kan. Nah, pulang ke Kalimantan Selatan ke Martapura, punya anaknya ada yang namanya Jamaluddin itu di Marabahan, kawin dengan orang Dayak, orang Dayak sana. Jadi dulu lewat perkawinan penyebarannya, kawin dulu kan tidak mempertimbangkan agama, enggak terlalu kan. Udah nikah, habis nikah lalu punya anak, ada namanya anaknya Abdus Somad ini anaknya belajar ke Mekah selama 7 tahun, balik lalu menyebarkan agama di Marabahan. Di Marabahan inilah dulu pengajian. Mungkin Pak, saya simpulkan dikit tadi Pak yang tadi Bapak jelaskan tadi ya, bahwasanya penyebarannya tadi Pak ada yang lewat perkawinan begitu ya Pak. Dari yang pengajian tadi yang dari Buntok berdatangan ke pengajian itu, dari Murateweh juga ada gitu ya Pak ya. Dan mungkin juga dari perdagangan gitu ya Pak ya. Mungkin Pak cukup jelas ya teman-teman sekalian. Ada yang mau ditanyakan lagi ke Bapaknya? Cukup jelas. Cukup. Iya Pak. Mungkin itu saja sih Pak. Ya, mohon maaf Pak kalau ada salah atau dari kawan-kawan yang lain. Ini kami banyak berterima kasih kepada Bapak juga Pak untuk bisa meng-ACC gitu Pak lah, bisa kami datang untuk mencari ilmu ke Bapak supaya kami generasi bangsa bisa mengetahui dan toleransinya kuat begitu Pak, dan tidak ada membeda-bedakan begitu ya Pak ya. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih banyak Pak. Sehat selalu, salam sejahtera. Yuk. Ya, yuk siap ya. Ayo, makasih. Ya, Pak. Ini kalau mau minum nih cukup. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah masuknya Islam ke Kalimantan. Ada beberapa tokoh dalam penyebaran ini. Yang pertama itu Sultan Suryansah, yang kedua itu Sultan Musta'id Billah, yang ketiga Kiai Gede, yang keempat Sultan Antakusuma, dan yang terakhir Abdul Somad. Baiklah, ada juga bukti peninggalan. Yang pertama, makamnya Kiai Gede, yang kedua Universitas Antakusuma, yang ketiga
masjid. Oke, baik, yang terakhir dari penjelasan dari narasumber tadi, bahwasanya yang di akhir kami bisa menjelaskan atau saya bisa menjelaskan kepada teman-teman sekalian bahwasanya penyebarannya melalui pengajian, perkawinan, perdagangan, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan. Kurang lebih atau ada yang salah dalam menyampaikan informasi ini, kami minta maaf dan kami akhiri dengan mengucapkan terima kasih.